Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dwi Hermawan selaku dosen mata kuliah pendidikan Pancasila. Perkenalkan, saya Rahmadani Safitri, mahasiswa S1 Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan sumber norma tertinggi. Selamat menyaksikan. Tujuan mempelajari materi ini diantaranya: yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi makna Pancasila sebagai dasar negara dan sumber norma tertinggi. Yang kedua, merumuskan gagasan pentingnya menerapkan sila-sila Pancasila. Yang ketiga, mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedudukannya sebagai fondasi ideologis menjadikannya pedoman utama bagi setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berada di puncak, Pancasila merupakan gundul atau dasar filosofisnya dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita akan bahas yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan filosofis dan ideologis. Landasan filosofis berarti filsafat hidup bangsa. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur yang sudah hidup dan mengakar budaya, adat istiadat, dan agama-agama yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut berupa gotong royong, musyawarah, dan religiusitas. Sedangkan landasan ideologis berarti cita-cita negara dan pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merumuskan tujuan dan arah yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 5 sila. Pancasila merupakan sarana pemersatu bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Ia memberikan identitas nasional yang mempersatukan. Fungsi utama sebagai cita-cita hukum atau prestiti, yaitu pandangan ideal yang menjadi tujuan pembentukan hukum di Indonesia. Yang kedua, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Dan yang ketiga, nilai-nilainya yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat harus menjadi jiwa bagi seluruh peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai norma tertinggi artinya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila sebagai norma tertinggi atau disebut Stats Fundamental Norm. Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dan menguji materi seluruh peraturan hukum. Pancasila menerapkan asas-asas fundamental bagi hukum. Misalnya, hukum harus menjamin persamaan derajat. Sila kedua,
Hukum harus menjamin musyawarah mufakat dalam pengambilan kebijakan. Sila keempat, hukum harus berorientasi pada kesejahteraan bersama dan pemerataan. Sila kelima, dalam teori hukum, Pancasila menempati posisi sebagai staf fundamental norm atau norma fundamental negara yang merupakan norma tertinggi dan tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi. Kedudukan dalam hierarki hukum. Kalian pasti pernah dengar kalau segala bentuk peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yap, betul sekali. Hal tersebut tertera pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Nah, Pancasila adalah tolak ukur tertinggi dan ideal untuk menguji keabsahan dan keadilan semua peraturan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah penjabaran Pancasila, sehingga menguji UU terhadap UUD 1945 sama artinya dengan menguji kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fundamen atau landasan filosofis dan ideologis berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yakni mengatur penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Hukum di Indonesia harus berorientasi pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi atau kerakyatan, dan keadilan sosial. Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai norma tertinggi artinya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi ini memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya legal secara formal atau dibuat lembaga yang berwenang, tetapi juga legitimasi secara material, isinya adil, bermoral, dan sejalan dengan identitas bangsa. Menentukan bahwa semua hukum harus sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Wah, ternyata seberpengaruh itu ya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga sebagai pedoman hidup kita warga negara ini. Untuk menjadi warga negara yang baik, yang mampu menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber norma tertinggi dalam kehidupan sehari-hari, cara terbaik adalah dengan menginternalisasi dan mempraktikkan nilai-nilai dari kelima sila dalam aspek kehidupan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentang moralitas dan toleransi. Penerapannya, kita dapat beribadah sesuai keyakinan, menghormati, dan toleran terhadap kepercayaan orang lain, dan menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan moral. Misalnya, jujur, tidak korupsi, dan tidak mencuri. Sila kedua, kemanusiaan, tentang martabat dan hak asasi.
Penerapannya tidak melakukan diskriminasi SARA, aktif dalam kegiatan kemanusiaan, misalnya membantu korban bencana dan bersikap sopan santun. Sila ketiga, persatuan, tentang nasionalisme dan solidaritas. Penerapannya menggunakan produk dalam negeri dan turut melestarikan budaya lokal. Selain itu, kita juga dapat berpartisipasi dalam gotong royong di lingkungan sekitar dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sila keempat, kerakyatan, tentang demokrasi dan musyawarah. Penerapannya dengan mengutamakan diskusi dan mencari jalan tengah saat mengambil keputusan. Bersedia mendengarkan kritik dan saran dari orang lain serta menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Kemudian, menggunakan hak pilih dalam pemilu atau pilkada dan menjadi pemilih yang cerdas. Sila kelima, keadilan, tentang kesejahteraan dan pemerataan. Penerapannya yakni bekerja keras untuk diri sendiri tanpa merugikan hak orang lain, berani membela keadilan jika melihat ketidakadilan di lingkungan sekitar, tidak bergaya hidup mewah, dan tidak menggunakan sumber daya secara boros, misalnya hemat energi dan hemat air. Kemudian, kita dapat membantu orang yang kesulitan, misalnya melalui kegiatan amal atau zakat atau sedekah. Terima kasih telah menonton video ulasan singkat materi pendidikan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber norma tertinggi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk memahami pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan sumber norma tertinggi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.